warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darjatul Rofiah dari kelas BKC 22, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ibu Nurahidah, Muhammad Rizik Sihab, dan Putri Alisa akan menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu mengenai konseling kelompok. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan kelompok yang di sekolah, ya. Kegiatan layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, setiap sekolah harus membuat perencanaan program yang merupakan acuan dasar untuk melaksanakan kegiatan satuan layanan bimbingan konseling. Nah, perencanaannya itu ada berisi bidang-bidang layanan, jenis layanan yang dialokasikan menurut waktu, pembagian tugas para pelaksanaan, dan saran prasarana untuk mendukung kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, adapun poin-poinnya yaitu yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, asas konseling kelompok, kelemahan konseling kelompok, dan yang terakhir itu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita semuanya. Nah, mari kita saksikan, mari kita simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Elisa Riantika, kelas BKC 222, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok Kasda 1984 dan Serzer dan Stone 1980 dalam Mungin Edi Wibowo 2005 mengemukakan pengertian konseling kelompok, yaitu konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses ini mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai perasaan-perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling mendukung. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Menurut Mungin Edi Wibowo 2005, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan, dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurwahidah. Saya dari kelas BK 22C2. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas konseling kelompok, yang mana dalam asas konseling kelompok ini terdiri dari beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini setiap kelompok atau tim pada suatu konseling harus memiliki asas kerahasiaan, di mana merahasiakan semua dokumen ataupun permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi setiap kelompok tidak boleh mempublisnya keluar, hanya kelompok tersebut yang mengetahui permasalahan konseli tersebut. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini setiap tim kelompok memberikan pendapat, memberikan masukan, memberikan ide-ide itu tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari siapapun. Itu untuk asas yang kedua. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini menjadikan atau menuntut si konseli atau klien ini untuk memberikan keterangan yang terbuka tanpa ada masalah yang ditutup-tutupi ataupun dirahasiakan oleh si konseli ini. Jadi sifatnya keterbukaan terhadap konselor. Terus untuk yang keempat yaitu ada asas kegiatan.
Asas kegiatan ini dalam suatu tim kelompok itu memiliki satu ketua tim, yang mana ketua tim ini yang memandu atau memberikan kegiatan terhadap konselor atau klien agar si konselor atau si klien ini bisa melakukan kegiatan yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini menjadikan sebuah kelompok atau suatu tim kelompok konseling ini memberikan kesempatan setiap anggotanya untuk memberikan pendapat, memberikan usulan, memberikan ide tanpa saling berebut. Jadi semuanya menghargai setiap pendapat atau usulan dari tim kelompoknya ini. Untuk yang terakhir itu ada asas kekinian. Asas kekinian ini masalah yang dihadapi oleh konselor atau konselor itu merupakan masalah yang terjadi pada saat ini. Jadi bukan masalah yang terjadi pada tahun-tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, atau masalah yang terjadi pada masa kecil. Jadi asas kekinian ini menjadikan masalah yang dihadapi konselor itu yang dikonsultasikan itu yaitu masalah yang terjadi pada saat ini. Demikian asas-asas konseling kelompok yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siap dari kelas BK 22C2. Nah, di sini saya melanjutkan materi berikutnya. Materi yang keempat yaitu adalah kelemahan konseling kelompok. Kelemahan konseling kelompok ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, tidak semua orang cocok dengan kelompok. Terus pembagian yang kedua adalah perhatian konselor lebih menyebar. Yang ketiga itu sulit dibina kepercayaan. Yang keempat, klien mengharapkan terlalu banyak dari kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kelompok bukan dijadikan sarana berlatih melakukan perubahan, tetapi sebagai tujuan. Mungkin kiranya itu saja materi keempat tentang kelemahan konseling. Nanti untuk kesimpulannya akan dipaparkan atau dibacakan oleh teman kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah menyimak bersama penjelasan mengenai layanan bimbingan konseling kelompok yang dari mulai pengertian kelompok, terus tujuan konseling kelompok, asas konseling kelompok, dan kelemahan konseling kelompok. Nah, di sini kesimpulannya, layanan bimbingan konseling kelompok itu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentasan permasalahannya melalui dinamika kelompok. Nah, masalah yang dibahas itu ada masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Proses pelaksananya itu dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua peralihan, yang ketiga kegiatan, yang keempat adalah pengakhiran. Adapun materinya yang bahas masalah-masalah baik perseorangan ataupun kelompok yang meliputi masalah pribadi, terus sosial, belajar, dan karir. Manfaat layanan bimbingan konseling kelompok itu membantu mengentaskan permasalahan yang dialami siswa melalui dinamika kelompok. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf, mungkin ada presentasi kami yang masih kurang jelas dan masih ada yang harus dikoreksi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.